Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelas basis data. Ya, kali ini kita sudah memasuki pertemuan kelima. Kita akan mempelajari tentang normalisasi data. Oke, teman-teman, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu apa itu normalisasi data. Nah, dalam merancang sebuah database itu kita perlu memperhatikan ya beberapa faktor. Nah, hal ini bertujuan agar database yang dibangun dapat lebih efisien ya ke depannya dan kompak dalam penggunaan ruang penyimpanan, cepat dalam pengaksesan dan mudah dalam pemanipulasian tambah, ubah, hapus data ataupun query gitu. Nah, jadi normalisasi data ini emang benar-benar dibutuhkan apalagi dalam perancangan database ya nantinya. Tuh. Nah, jadi kita kalau misalnya dinormalisasi data, kita bisa menerapkan normalisasi data terhadap struktur tabel yang telah diketahui ataupun pada pertemuan kali ini ya, kita akan belajar normalisasi data langsung pada struktur tabelnya. Nah, yang kedua kita bisa dengan membuat sebuah model entity relationship atau lewat ERD nantinya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar normalisasi data melalui ERD. Oke, nah di sini sebelum masuk ke selanjutnya, kita harus mengetahui dulu beberapa istilah ya. Di sini ada atribut, ada key, ada domain, ada ketergantungan fungsional. Nah, atribut. Nah, di sini atribut ini sangat identik dengan yang namanya kolom, teman-teman ya. Dalam basis data, kata atribut ini akan lebih mudah digunakan dalam perancangan sebuah basis data karena istilah tersebut lebih impresif. Jadi menunjukkan sebuah fungsinya sebagai pembentuk karakteristik ya. Misalnya, contohnya di sini saya punya entitas mahasiswa sama mata kuliah. Nah, mahasiswa sama mata kuliah itu disebut sebagai entitas. Nah, kalau atribut itu apa? Nah, di mahasiswa kita kan punya NIM, nama, alamat, dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebutlah yang dimaksud dengan atribut. Gitu ya. Jelas ya, teman-teman. Selanjutnya di sini ada key. Nah, di sini key merupakan sebuah atau gabungan dari beberapa atribut tadi yang dapat membedakan semua baris data dalam tabel secara unik. Di sini ada 3 buah macam key lah. Dalam perancangan basis data ada super key, ada candidate key, ada primary key. Nah, kalau super key ini merupakan satu atau lebih atribut, kumpulan atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel ya secara unik gitu. Nah, pokoknya super key ini yang ini ya ada nama, alamat, tanggal lahir kan itu beda-beda ya. Nah, itu bisa jadi super key. Artinya nah, kandidat key ini merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data nantinya dalam sebuah tabel secara unik. Nah, di sini ada contoh nih, ada NIM, NIK. Nah, ini ada sebuah atribut yang unik nantinya ataupun bisa kita jadikan kandidat key nantinya gitu ya. Ini merupakan kandidat gitu. Kandidat itu nantinya akan menjadi sebuah primary key. Nah, kalau misalnya super key di sini eh, beberapa atribut ya, kumpulan atribut di situ yang bisa kita jadikan sebuah atribut di dalamnya gitu. Nah, lalu di sini ada primary key. Nah, primary key merupakan kunci yang paling unik yang berasal dari kandidat key tadi. Nah, di sini ada NIM, ada NIK. Jadi kandidat key ini merupakan kandidat lah untuk menjadi primary nantinya gitu. Nah, biasanya didasari key tersebut lebih natural untuk dijadikan acuan, key tersebut lebih ringkas, jaminan keunikan key lebih baik gitu. Nah, terus di sini nah contohnya yang saya sebutkan tadi, NIM dan NIK ini yang merupakan kandidat key yang nantinya akan dijadikan primary key untuk kedepannya. Oke, nah di sini ada jenis-jenis atribut, teman-teman. Teman-teman harus mengetahui juga. Di sini ada simple atribut atau dan composite atribut. Nah, kalau misalnya simple atribut atau atribut sederhana itu seperti apa? Jadi seperti contohnya ada NIM, nama, tanggal lahir, agama. Nah, eh, kalau simple atribut itu kan nggak bisa dipisah-pisah ya, atau atomik lah sebutnya gitu. Jadi kayak nama gitu. Nama kan ya bisa sih dipisah tapi
jarang-jarang juga misalnya ya, ada nama belakang nama depan itu jarang. Jadi bisa dikatakan itu sebagai atribut sederhana. Nah, kalau misalnya alamat komposit, ya komposit itu bisa dibagi-bagi. Misalnya ada kabupaten, kota gitu, alamat, RT, RW gitu. Nah, itu bisa disebut atribut komposit ya, yang bisa dipecah lah gitu ya. Nah, terus selanjutnya, nah di sini yang saya katakan tadi, alamat itu bisa menjadi sebuah komposit karena masih bisa disederhanakan atau masih bisa dipecah ya. Misalnya di sini masih menyatu nih, Cisaat, Cibatu, Sukabumi. Nah, kita bisa pecah nantinya menjadi apa namanya? Record kota, atribut kabupaten, atribut kecamatan gitu dan lain sebagainya. Jadi bisa seperti ini nih, teman-teman. Nah, kalau lalu selanjutnya ada atribut bernilai tunggal dan banyak multiple atribut atau simple atribut single value maksudnya sama multi atribut. Nah, kalau misalnya single value itu atribut yang memiliki nilai paling banyak hanya satu nilai untuk setiap barisnya data. Nah, kita langsung aja di sini. Nah, di sini ada contoh single value atribut. Ada NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Nah, di sini tuh nilainya cuma satu gitu teman-teman. Kalau misalnya NIM ya NIM gitu kan. NIM hanya punya satu NIM, nama punya satu nama gitu. Alamat juga si mahasiswa hanya punya satu alamat gitu. Nah, kalau misalnya hobi ini bisa jadi multi value gitu. Jadi si mahasiswa bisa mempunyai beberapa hobi. Nah, itu bisa menjadi suatu multi value atribut nantinya. Ya, jadi cukup jelas. Jadi yang single itu eh, cuma satu gitu ya nilainya. Kalau misalnya hobi ini bisa punya beberapa nilai nantinya, beberapa record gitu. Nah, terus selanjutnya ada mandatory atribut atau atribut harus bernilai dan ada atribut yang bernilai nol. Nah, kalau misalnya atribut harus bernilai ini ya atributnya harus ada value gitu. Jadi wajib gitu ya, harus ada value, harus diisi gitu ya. Nah, kalau misalnya nol ini bisa atribut tersebut bisa diisi ataupun bisa boleh kosong gitu teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalnya NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir itu biasanya kan wajib diisi kalau misalnya kita menemukan sebuah form ya. Nah, kalau misalnya hobi ini opsional, jadi bisa teman-teman kosongkan, bisa teman-teman isi juga boleh. Tapi kalau misalnya NIM, nama, alamat itu disebutnya mandatory atribut atau harus bernilai, nggak boleh kosong gitu. Oke, selanjutnya sini ada atribut turunan atau derived atribut yang memiliki nilai-nilai yang diperoleh dari pengolahan atau dapat turunan tabel yang berhubungan gitu. Nah, contohnya di sini ada angkatan sama IPK. Nah, kalau misalnya angkatan itu merupakan turunan dari NIM. Jadi di sini ada 2018-001 berarti artinya angkatan 2018. Terus ada atribut IPK di sini. Nah, IPK ini kita berasal dari data nilai gitu. Nah, turunan dari data nilai. Seperti itu. Selanjutnya ada ketergantungan fungsional. Nah, kalau misalnya ketergantungan fungsional ini misalnya sebuah NIM nama mahasiswa, artinya si nama mahasiswa ini tergantung pada nilai atribut. Buktinya kan kalau misalnya di mana ada NIM 2018-01 ya akan muncul DD gitu ya namanya di sini. Kalau misalnya ada 2018-002 maka akan muncul Sinta. Nah, itu menyebutkan bahwa si nama mahasiswa ini sangat bergantung pada NIM ataupun NIM bergantung pada nama mahasiswa tersebut ya. Juga ada di sini mata kuliah dan NIM itu tergantungan pada nilai. Di sini nilai tergantung pada atribut mata kuliah ya. Jadi hal ini dibuktikan dengan jika ada nilai setiap nilai mata kuliah di situ NIM yang sama maka akan menghasilkan NIM yang sama juga gitu. Ya, jadi ketergantungan gitu ya. Oke, di sini selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk normalisasi. Nah, sebenarnya bentuk normalisasi ini
Di sini ada 6 ya, kalau misalnya normalnya itu ada 5, tapi kita ada BCNV, Beyond Code Normal Form. Jadi kita sebutkan aja ada 6. Tapi biasanya bentuk normal ini dipakai sampai 3 juga udah cukup gitu ya. Udah bisa membuat suatu tabel yang bagus gitu. Gak harus sampai 4-5 gitu. Nah, untuk 45 ini kemungkinan mungkin nantinya yang lebih kompleks gitu. Nah, untuk pembuatan ataupun perancangan tabel, kita nantinya bisa menggunakan 3 form atau 3 tahap ini gitu. Nah, tapi kita mungkin harus mengetahui materi-materinya, dan teman-teman bisa baca-baca ya materinya gitu. Nah, di sini ada bentuk normal tahap pertama. Jadi, satu NF ini terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak tadi ya, kayak misalnya hobi gitu. Atau atribut komposit yang bisa dipecah-pecah. Nah, atau komunikasinya dalam domain data yang sama. Setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik ya, atau tidak dapat dibagi-bagi lagi gitu. Nah, contohnya ada ini nih. Misal ada data mahasiswa. Di sini ada NRP atau NIM, ada nama, ada hobi. Nah, contohnya si Heri Susanto ini misalnya, dia memiliki sebuah hobi banyak di sini. Ada multiple value. Jadi ada sepak bola aja, membaca komik, ada berenang gitu. Nah, ini tuh nggak masuk ya, nggak masuk memenuhi syarat normal satu tadi gitu. Karena masih mempunyai multiple value tadi. Ataupun seperti ini, ada beberapa tabel hobi 1, hobi 2, hobi 3. Nah, itu juga nggak memenuhi normal form ke satu ya gitu, jadi masih acak-adul lah gitu. Nah, solusinya yaitu kita melakukan dekomposisi ataupun dipecah ya gitu. Nah, misalnya tadi kita memecah menjadi ada tabel mahasiswa dan tabel hobi. Nah, untuk tabel mahasiswa, jadi kita mempunyai NRP dan nama, dan tabel hobi mempunyai NRP berapa mahasiswa di sini, punya hobi. Nah gitu, jadi satu record itu punya masing-masing apa namanya, suatu atribut itu mempunyai masing-masing record gitu ya. Walaupun memang di sini beberapa mahasiswa mempunyai nama gitu. Karena kalau misalnya kita eh, membuat database seperti ini, membuat tabel seperti ini bisa sih, tapi kedepannya ketika kita melakukan pencarian ataupun laporan data ataupun kita melakukan query, kita akan kesulitan untuk melakukan query ketika atribut atau recordnya seperti ini gitu teman-teman. Jadi kita akan pecah dan membuat sebuah record ini seperti ini, dan jadi kita bisa memfilter dengan baik nantinya gitu. Nah, ataupun contoh 2 komposit. Nah, di sini ada beberapa kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, jadwal. Nah, di mana nilai pada atribut jadwal berisi gabungan antara hari dan jam. Nah, di sini jadwal biasanya kan ada hari, ada jam ya di recordnya gitu. Nah, kalau misalnya hari dan jam itu penting banget gitu ya dalam sebuah tabel jadwal kuliah ini, nah alangkah lebih baiknya kita perlu memisah sehingga menjadi jadwal hari dan jadwal jam. Jadi seperti ini. Nah, kita harus memisahkan hal tersebut jika jadwal tersebut memang berperan penting dalam tabel tersebut gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk normal tahap 2. Itu terpenuhi jika telah memenuhi bentuk 1NF tadi ya. Kalau misalnya 1NF tadi itu udah bagus, udah kita normalisasi, nah jadi kita bisa masuk ke tahap 2. Dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependency. Jadi nggak ada double gitu pada primary key-nya. Sebuah tabel tidak memenuhi ONF jika ada atribut yang ketergantungan juga. Hanya bersifat parsial saja, hanya tergantung pada sebagian dari primary key. Jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindah atau dihilangkan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ada mahasiswa, mata kuliah, nama mata kuliah, SKS mata kuliah, nilai huruf. Nah, di sini tidak memenuhi 2NF karena mahasiswa ini yang dianggap sebagai primary key ya.
ada mahasiswa NRP sama kode mata kuliah itu nggak tergantung nggak ketergantungan situ sama mahasiswa nama terus sama alamat mahasiswa tuh. Jadi nggak ketergantungan. Nah, tabel di atas perlu dikomposisi menjadi beberapa tabel jadinya yang memenuhi syarat. Nah, jadinya kita bisa pecah seperti ini. Ada tabel nilai. Nah, mata kuliah kode, ada tabel mahasiswa NRP mahasiswa, nama mahasiswa, alamat mahasiswa. Lalu ada tabel mata kuliah, nama mata kuliah dan SKS. Gitu ya. Nah, di sini kita sudah mencapai 2NF gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap 3. Jadi kalau misalnya di tahap 2 ini kita bisa memilah ya atau memisahkan di sini misalnya ada beberapa primary key yang memang ada beberapa primary key gitu. Misalnya ada NRW mahasiswa sama mata kuliah kode ini. Nah, bagaimana caranya? Ini kan nggak mungkin bersatu ya, nggak mungkin dalam suatu tabel gitu. Nah, jadi di normalisasi kedua ini kita memisahkan beberapa atribut ini menjadi beberapa tabel gitu teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Nah, walaupun di sini ada mahasiswa NRP nih banyak ya, ada mata kuliah kode. Nah, di sini maka kita masuk ke tahap ketiga. Jika memenuhi bentuk 2NF dan jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lainnya. Nah, bisa kita lihat di sini ada misalnya NRP, nama, alamat, jalan, alamat kota, komisi. Nah, karena alamat kode pos ini yaitu memiliki ketergantungan juga ya kepada non-primary key, kepada alamat kota, alamat provinsi. Nah, makanya sehingga tabel tersebut perlu dikomposisi menjadi mahasiswa di sini, alamat, jalan, kode pos, lalu ada alamat kode pos juga. Kode pos ini nantinya menjadi origin key ya, teman-teman. Jadi kita bisa memisah gitu. Jadi kan misalnya kode pos kenapa dipisah karena kita bisa juga lihat ya bahwa kode pos kan kode unik dari setiap masing-masing kota. Jadi kita bisa memisahkan beberapa atributnya menjadi beberapa tabel gitu. Oke, nah untuk selanjutnya teman-teman bisa baca ya karena takutnya terlalu panjang. Jadi tugasnya nanti teman-teman silahkan yang sudah saya share ke teman-teman bahwa itu bisa teman-teman ubah menjadi form normal form ke-1 sampai normal form ke-3. Nah, kalau misalnya teman-teman sanggupnya hanya sampai normal form ke-1 silahkan boleh, sampai normal form ke-3 boleh gitu. Nah, itu lebih bagus ya nanti nilainya gitu. Ya, silakan teman-teman mengerjakan tugasnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.